Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Permatasari dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang diagram Work Breakdown Structure atau WBS yang terdiri dari 10 langkah yang dibagi menjadi 4 tahap. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diagram WBS. WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarkis. WBS ini biasanya digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan agar menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram WBS pengembangan sistem pada implementasi Knowledge Management System atau KMS, Steam Turbine Generator atau STG, dan Boiler Batubara Project. Metode yang dipakai dalam pengembangan sistem ini terdapat 4 tahap. Tahap pertama, persiapan dan evaluasi infrastruktur. Kemudian yang kedua, analisis dan perancangan knowledge management. Ketiga, pengembangan knowledge management. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Kemudian pada tahap persiapan dan evaluasi infrastruktur terbagi menjadi 2 tahap. Pada tahap 0.1.1 yaitu studi literatur. Pada tahap 0.1.2 yaitu analisis infrastruktur yang ada. Pada tahap studi literatur terbagi menjadi 4 tahap. Pada tahap 0.1.1.1 merangkum beberapa jurnal atau buku sebagai referensi. Kemudian pada 0.1.1.2 mempersiapkan form dan melakukan wawancara pada tiap divisi pada fase STG dan Boiler Batubara Project PT Rekayasa Industri Palembang. Pada 0.1.1.3 mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan maintenance pada fase commissioning STG. Pada 0.1.1.4 mendokumentasikan hasil studi literatur. Kemudian pada tahap 0.1.2 yaitu analisis infrastruktur yang ada, terdapat 2 bagian. Pada bagian 0.1.2.1 menganalisis semua data mengenai gambar infrastruktur. Kemudian pada tahap 0.1.2.2 mengumpulkan dokumen strategi kerja pada STG dan boiler, kemudian menerjemahkan karakteristik hubungan knowledge management strategi ke knowledge management system. Kemudian pada tahap 0.2 yaitu analisis dan perancangan knowledge management terdapat 5 bagian. Pada bagian 0.2.1 perancangan infrastruktur knowledge management. Pada 0.2.2 audit terhadap aset pengetahuan dan sistem yang ada. 0.2.3 rancangan tim knowledge management. Pada 0.2.4 analisis knowledge management, kemudian pada tahap 0.2.5 desain knowledge management. Pada tahap 0.2.1 yaitu perancangan infrastruktur knowledge management dibagi lagi menjadi 4 bagian. Pada tahap 0.2.1.1 memahami keadaan infrastruktur knowledge yang ada. Pada tahap 0.2.1.2 membuat elemen penyusun KMS pada steam turbine generator. Pada tahap 0.2.1.3 memilih komponen IT untuk menentukan, membuat, dan menerapkan knowledge. Pada 0.2.1.4 membuat mekanisme profil untuk pengiriman knowledge. Kemudian pada tahap 0.2.2 yaitu audit terhadap aset pengetahuan dan sistem yang ada terbagi menjadi 4 bagian. Pada bagian 0.2.2.1 menemukan dan mencari knowledge perusahaan dan melakukan penilaian awal pada fase commissioning STG dan Boiler Batubara Project PT Rekayasa Industri Palembang. Kemudian pada tahap 0.2.2.2 yaitu menganalisa dan mengumpulkan knowledge serta mengukur proses pengetahuan yang ada pada fase commissioning STG dan Boiler Batubara Project PT Rekayasa Industri Palembang. Pada tahap 0.2.2.3 yaitu membuat analisa permasalahan dan mendokumentasikan hasil audit menggunakan tabel cause effect analysis dan sistem improvement object.
Kemudian, pada bagian 0.2.2.4 yaitu mengumpulkan dokumentasi berkaitan dengan analisis proses bisnis dalam bentuk DFD sistem berjalan. Kemudian, pada tahap 0.2.3 yaitu rancangan tim knowledge management terdapat 4 bagian. Pada bagian 0.2.3.1 yaitu menganalisa hasil wawancara yang dilakukan pada langkah sebelumnya. Pada bagian 0.2.3.2 yaitu mengetahui keinginan stakeholder yaitu divisi yang ada pada fase commissioning. Pada tahap 0.2.3.3 yaitu membentuk tim knowledge management dan menentukan tugas masing-masing dalam maintenance equipment pada fase commissioning STG dan boiler batubara project PT Rekayasa Industri Palembang. Kemudian pada bagian 0.2.3.4 yaitu mendokumentasikan hasil perancangan tim knowledge management dalam maintenance equipment pada fase commissioning STG dan boiler batubara project PT Rekayasa Industri Palembang. Kemudian pada tahap 0.2.4 yaitu analisis knowledge management dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian 0.2.4.1 yaitu melakukan audit serta menganalisis hubungan antara hasil audit sistem dan kebutuhan sistem. Pada tahap 0.2.4.2 yaitu menentukan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kemudian pada bagian 0.2.4.3 yaitu mengetahui dan menentukan kebutuhan sistem. Pada tahap 0.2.4.4 yaitu mendokumentasikan kebutuhan sistem. Kemudian pada tahap 0.2.5 yaitu desain knowledge management dibagi menjadi 4 bagian. Pada bagian 0.2.5.1 yaitu input, proses, dan output yang telah ditetapkan untuk perangkat lunak yang sesuai dengan konteks penelitian. Pada tahap 0.2.5.2 yaitu merancang alur proses-proses yang akan digunakan pada perangkat lunak dalam bentuk gambar atau diagram. Pada bagian 0.2.5.3 yaitu menentukan relasi data dalam IRD. Pada bagian 0.2.5.4 yaitu mendokumentasikan gambar alur proses dalam bentuk DFD dan relasi dalam bentuk IRD sistem usulan. Selanjutnya pada tahap 0.3 yaitu pengembangan knowledge management dibagi menjadi 2 bagian. Pada bagian 0.3.1 yaitu interface knowledge management. Pada bagian 0.3.2 yaitu implementasi dan pengujian knowledge management. Selanjutnya pada tahap 0.3.1 yaitu interface knowledge management dibagi menjadi 5 bagian. Pada bagian 0.3.1.1 yaitu merancang alur sistem dalam dokumen bentuk gambar untuk setiap proses secara detail sehingga mempermudah saat proses coding. Pada tahap 0.3.1.2 yaitu merancang database secara rinci dalam bentuk gambar serta alur data untuk setiap tabel database, perancangan logik dalam bentuk skema database. Selanjutnya pada bagian 0.3.1.3 yaitu merancang input, proses, output dari perangkat lunak yang akan dihasilkan. Pada bagian 0.3.1.4 yaitu merancang user interface untuk setiap fitur-fitur atau menu yang akan digunakan pada perangkat lunak. Kemudian pada bagian 0.3.1.5 yaitu mengumpulkan hasil dari desain perangkat lunak knowledge management. Selanjutnya pada tahap 0.3.2 yaitu implementasi dan pengujian knowledge management dibagi menjadi 3 tahap. Pada bagian 0.3.2.1 yaitu membuat user interface atau tampilan halaman perangkat lunak dalam bahasa pemrograman HTML dan CSS sesuai dengan rancangan interface yang telah ditetapkan. Pada tahap 0.3.2.2 yaitu membuat database sistem sesuai dengan data dan rancangan database yang telah dibuat pada tahap sebelumnya dalam bahasa pemrograman MySQL. Kemudian pada bagian 0.3.3.3 yaitu membuat coding untuk seluruh proses-proses sistem mulai dari input, proses, dan output sesuai dengan rancangan sebelumnya dengan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya pada tahap 0.4 yaitu evaluasi, pada tahap 0.4.1 yaitu melakukan evaluasi knowledge management.
Baiklah, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.